bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah di Lestari bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam berita terkini yang akan memberikan kabar terbaru hari ini, tentunya dengan informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Pemirsa, dalam rangka persiapan ujian sekolah kelas 12, SMK Negeri 1 Jatiroto mengadakan sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 untuk semua jurusan, yaitu Teknik Bisnis dan Sepeda Motor atau TBSM, Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, dan Perbankan dan Keuangan Mikro atau PKM. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan secara langsung acara sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto, Bapak Dr. Andes Suyono MSI. Yang kami hormati Ibu Galuh Wuri Prabaningrum SPD selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Jatiroto. Yang kami hormati Bapak Mariono SPD selaku Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Jatiroto. Bapak Hartono SIP selaku Waka Sarpras SMK Negeri 1 Jatiroto. Bapak Tribudi Santoso SPD selaku Waka Humas SMK Negeri 1 Jatiroto, serta Kepala Program Kejuruan Perbankan dan Keuangan Mikro Ibu Indrayati SPD, Kepala Program Kejuruan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Bapak Dian Wahyudi SPD, Kepala Program Kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak Bapak Ade Setiawan Eskom, serta Bapak Ibu Guru karyawan SMK Negeri 1 Jatiroto yang kami hormati, dan tak lupa siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatiroto yang saya sayangi dan kami banggakan. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yuliana Trisunarti sebagai moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Bapak Dr. Andes Suyono MSI dengan narasumber yang pertama, Ibu Galuh Wuri Prabaningrum SPD, Bapak Dian Wahyudi SPD, Bapak Rahmat Edianto SPD, Bapak Adi Setiawan Eskom, Ibu Nisaun Markamah SPD, Ibu Indrayati SPD, dan yang terakhir Ibu Intan Tripalupi SPD. Baik pemirsa, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, selanjutnya sambutan, kemudian pemaparan mengenai ujian sekolah, dilanjutkan pemaparan oleh masing-masing kejuruan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik pemirsa, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto kepada Bapak Dr. Andes Suyono MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto, Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian TBSM, Perbankan dan Keuangan Mikro, serta Rekayasa Perangkat Lunak, beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Jatiroto.
Dan tidak lupa saya ucapkan juga kepada anak-anakku kelas, khususnya kelas 12 yang saat ini nanti akan melaksanakan ujian tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang tidak saya lupakan tim TV Skanja SMK Negeri 1 Jatiroto yang saat ini sebagai media untuk menyampaikan informasi dari SMK Negeri 1 Jatiroto kepada warga sekolah maupun warga seluruh masyarakat Jatiroto dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan adanya TV Skanja ini bisa memberikan kelancaran informasi dari SMK Negeri 1 Jatiroto. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan, khususnya kelas 12 pada hari ini dari sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto mengadakan sosialisasi terkait dengan ujian. Nah, pada tahun ini kami atau sekolah akan menyelenggarakan ujian yang sifatnya adalah ujian sekolah. Karena saat ini sudah tidak ada ujian nasional. Adapun ujian sekolah di sini nanti terdiri dari ujian teori dan ujian praktek. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan, bahwa untuk ujian tahun pelajaran 2020-2021 ini bersifat daring, ya, bersifat daring dalam jaringan atau online, karena memang ya atas kebijakan dari cabang Dinas Pendidikan wilayah 6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kita atau sekolah sangat disarankan untuk pelaksanaan ujian adalah secara daring. Hal ini dalam rangka untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anakku sekalian. Nah, adapun mungkin secara teknis nanti akan ada sesuatu yang harus dilakukan secara luring, ya, itu terkecuali atau khusus. Misalnya dalam pelaksanaan khususnya uji kompetensi keahlian, misalnya ada siswa yang diminta untuk mengambil bahan, ya, ataupun alat ke sekolah. Namun demikian nanti akan diatur secara protokol kesehatan, baik itu jumlah maupun waktunya, ya, nanti secara teknis akan diatur oleh sekolah sehingga dengan diatur tersebut tidak akan terjadi ya kerumunan, tidak akan menimbulkan adanya klaster baru dari kegiatan tersebut. Ya, bagaimana anak-anak sekalian khususnya kelas 12 masih tetap semangat untuk belajar, ya. Semangat ya. Ya, semangat semuanya. Kalian tinggal di etapa yang terakhir untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bahwa ujian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan itu bisa diserap, ya, sehingga dengan demikian nanti akan ada evaluasi, ya, yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu melalui ujian, sehingga kalian nanti tetap dalam melaksanakan ujian itu tetap harus ya betul-betul dilaksanakan dengan baik untuk ujian teori maupun ujian praktik,
atau uji kompetensi keahlian. Oke. Jadi untuk pelaksanaan teknis dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Ibu Galuh selaku Waka Kurikulum, ya, dan juga untuk uji kompetensi keahlian atau UKK nanti akan disampaikan oleh masing-masing ketua kompetensi keahlian. Ada Bu Indrayati, ada Pak Dian, kemudian ada Pak Ade untuk menyampaikan atau menginformasikan terkait dengan uji kompetensi keahlian. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalian untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Jatiroto, ya, ini adalah etape terakhir untuk mengevaluasi, ya, keberhasilan kalian dalam melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri 1 Jatiroto. Maka untuk itu, ya, kalian tidak usah merasa pesimis, ya, tetapi tetap harus semangat untuk melakukan kegiatan ujian ini agar semuanya bisa berhasil lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Lah, untuk bisa lulus dari sekolah ini nanti akan ada norma kelulusan yang akan disampaikan oleh bidang kurikulum agar nanti kalian juga mengetahui untuk bisa lulus itu syaratnya harus seperti apa, ya, sehingga kalian nanti bisa mempersiapkan diri. Kurang lebih kalian ya masih sekitar 1 bulan untuk melaksanakan ujian. Nah, mungkin ada ujian-ujian praktek yang sebelumnya akan dilaksanakan, itu juga harus diikuti. Tapi sekali lagi bahwa semuanya insya Allah akan dilaksanakan secara daring. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan ujian pada tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 1 Jatiroto ini nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang semaksimal mungkin, yang insya Allah nanti khususnya untuk peserta didik kelas 12 nanti berhasil untuk mendapatkan ijazah dengan lulus ujian dan juga mendapatkan sertifikat kompetensi karena telah melakukan uji kompetensi keahlian. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, seizin dari Allah Subhanahu wa taala dan seizin dari Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, maka acara sosialisasi ujian SMK Negeri 1 Jatiroto kita nyatakan dibuka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suyono MSI yang sudah memberikan sambutan serta membuka acara sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum acara selanjutnya kita mulai, saya akan membacakan secara singkat ketentuan saat pemaparan materi. Pada pemaparan materi di acara ketiga dan 4, akan ada sesi tanya jawab yang akan kami buka saat awal pemaparan dan akan kami tutup saat pemaparan materi sudah selesai melalui live chat YouTube SMK Negeri 1 Jatiroto, Wonogiri. Selanjutnya yaitu pemaparan ujian sekolah oleh Ibu Galuh Wuri Prabaningrum SPD yang kami sudah terhubung melalui room Zoom. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, bagaimana Bu Selamat kabar pagi. hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat
Sudah bisa diterima Mbak suara saya? Oh, siap sudah Bu. Untuk singkat waktu, langsung saja kepada Ibu Galuh Puri Prabaningrum SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Terlebih dahulu puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh SMK Negeri 1 Jatiroto. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jatiroto, Bapak Dr. Andes Suyono MSI, yang saya hormati, rekan-rekan Kapro, Prodi TBSM, RPL, dan PKM. Serta tak lupa yang Ibu banggakan, siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatiroto, khususnya kelas 12. Sebelumnya Ibu tanya dulu Mbak, ini apakah PPT saya bisa dilihat? Bisa Bu, bisa kami lihat. Terima kasih. Langsung saja, kalau begitu anak-anakku kita lanjutkan untuk pemberian sosialisasi ujian sekolah dan uji kompetensi kejuruan. Tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa materi untuk sosialisasi ujian sekolah akan disampaikan oleh saya, Ibu Galuh Puri Prabaningrum. Kebetulan sekali di SMK, Ibu bertugas sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Baiklah, Ibu akan mulai. Sebelum kita berbicara tentang ujian sekolah, kita harus tahu dulu apakah persyaratan kelulusan dari SMK Negeri Jatiroto. Terlihat di layar Anda bahwa siswa dinyatakan lulus dari SMK Negeri 1 Jatiroto apabila 1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, 3. Lulus ujian sekolah, 4. Mempunyai nilai rata-rata 60 untuk mata pelajaran wajib. Berikutnya Ibu sampaikan ujian sekolah. Ujian sekolah atau kalian akan menempuh 2 ujian sekolah, yaitu meliputi yang pertama adalah ujian praktik non produktif. Kemudian diikuti dengan ujian tulis. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan ujian praktik non-produktif. Kapan ujian praktik non-produktif akan dilaksanakan? Maka pelaksanaan dari ujian praktik non-produktif adalah pada tanggal 15 sampai 19 Maret tahun 2021. Apa saja mata pelajaran yang diujikan pada ujian praktik non-produktif? Yaitu 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat bahasa Jawa, yang kelima seni budaya, dan terakhir ada pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Pendidikan agama dan budi pekerti akan kalian tempuh nanti pada tanggal 15 Maret 2021. Sedangkan bahasa Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021. Bahasa Inggris dan pun akan seperti bahasa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti teknisnya akan dikombin. Nanti jadi satu ujian tetapi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris hasilnya. Kemudian bahasa Jawa akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021, seni budaya pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan penjas orkes pada tanggal 19 Maret 2021. Dan kesemuanya dari ujian praktik non-produktif ini akan kita laksanakan secara daring.
Berikutnya, apa yang akan kalian tempuh di tanggal 29 Maret sampai 7 April 2021? Di sana kalian akan ada ujian tulis utama. Kenapa ujian tulis utama? Karena kita akan melaksanakan juga ujian tulis susulan. Di mana pada tanggal ujian tulis susulan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 April 2021. Ada apa saja ujian tulis utama itu, baik ujian tulis utama maupun susulan, nanti kalau ada yang menyusul, materinya atau mata pelajaran yang diujikan adalah seperti berikut. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia, Penjas Orkes, Simulasi Digital, Fisika, Kimia untuk TBSM dan RPL, Seni Budaya, Bahasa Jawa, Dasar-dasar program keahlian, Ekonomi Bisnis, Administrasi Umum, dan IPA untuk PKM. Jadwal ujian utama pada Senin 29 Maret 2021, Anda akan menempuh ujian Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Serta di jam kedua Anda akan menempuh mata pelajaran PPKN. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, kalian akan menempuh 2 mata ujian. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, yang kedua adalah Seni Budaya. Pada hari ketiga, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, kalian akan menempuh 2 mata ujian juga, yaitu yang pertama adalah Bahasa Inggris, yang kedua adalah Pendidikan. Maaf, ini Ibu ketutupan ya, jadi di situ bisa terlihat apa itu mata pelajarannya, mata ujiannya. Kemudian hari keempat, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, Anda akan menempuh 2 mata ujian, yaitu Matematika dan Sejarah Indonesia. Pada hari kelima, hari Senin, karena hari Jumatnya 2 April kita libur. Kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya, di minggu kedua, itu Senin tanggal 5 April 2021, kalian akan mendapatkan ujian dasar-dasar program keahlian dan bahasa Jawa. Di hari ke-6, Selasa 6 April 2021, akan menempuh mata ujian Sejarah Indonesia, Ekonomi untuk PKM, dan Fisika untuk TBSM, serta RPL. Nah, di sebelah sini harusnya ada RPL. Berikutnya pada tanggal 7 April 2021, di hari Rabu, Anda akan mendapatkan mata ujian Administrasi Umum untuk PKM, Kimia untuk TBSM dan RPL. Sedangkan di jam kedua, khusus untuk PKM, Anda masih akan melaksanakan ujian untuk mata uji IPA. Timeline keseluruhan, jadi schedule anak-anakku kelas 12 secara keseluruhan, Anda pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei nanti akan menempuh jadwal-jadwal berikut. Yang pertama, mulai bulan depan, Anda akan mendapatkan tambahan jam mata pelajaran yang kalian terima di kelas 10, tetapi diujikan di ujian sekolah pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2021. Apa saja mata pelajaran yang akan diujikan di ujian sekolah, tetapi hanya diberikan di kelas 10 ataupun kelas 11. Yang pertama, ada Seni Budaya, Penjas Orkes, Simkomdik, serta Sejarah Dunia. Ditambah untuk TBSM dan RPL adalah Fisika dan Kimia. Sedangkan untuk PKM ditambah dengan Ekonomi dan Bisnis, serta Administrasi Umum dan IPA. Untuk kegiatan yang kedua, nanti pada tanggal 4
sampai 10 Maret 2021, ketika siswa kelas 10 dan 11 melaksanakan penilaian tengah semester genap, maka anak-anakku yang ada di kelas 12 akan melaksanakan atau menempuh penilaian akhir tahun 2020-2021. Jadi, nilai yang dihasilkan ini nanti akan masuk ke nilai rapor semester 6. Apa saja mata pelajaran yang diteskan? Tentu saja adalah seluruh mata pelajaran yang diterima di kelas 12 pada semester genap. Kegiatan yang ketiga, kalian akan melaksanakan ujian sekolah praktik non-produktif. Seperti tadi yang sudah disampaikan, pada tanggal 15 sampai 19 Maret 2021, maka kalian akan menempuh ujian praktik non-produktif. Mata pelajaran apa saja? Tadi sudah disampaikan, ada pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, penjas orkes, serta bahasa Jawa. Selanjutnya, setelah ujian sekolah praktik dilaksanakan, maka anak-anakku bukan berarti tidak melanjutkan KBM, tetapi tetap ada KBM di mana di dalamnya kita masukkan pemadatan materi ujian sekolah. Jadi nanti selain jam pelajaran seperti biasa, maka akan ada tambahan untuk mapel yang kelas 10 juga yang tadi sudah dilaksanakan di jam tambahan pada tanggal 1 sampai 3 Maret. Dan itu pemadatan akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Maret 2021. Selanjutnya, setelah dipersiapkan pemadatan materi ujian sekolah, maka akan dilaksanakan ujian sekolah tulis utama yang akan berlangsung pada tanggal 29 Maret sampai dengan 7 April 2021, di mana pelaksanaan ujian sekolah akan dilaksanakan secara daring. Jadi sama seperti kalau anak-anakku melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester maupun penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Jadi kita memakai sistem daring dengan menggunakan Office 365 dan akan dimasukkan ke dalam Teams. Jadi untuk teknisnya, untuk ujian sekolah tulis, nanti sama persis dengan apa yang sudah sering kita laksanakan ketika kita melaksanakan tes-tes, baik itu penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Jadi Ibu rasa tidak ada masalah di sini. Yang mungkin harus diperhatikan adalah bagaimana supaya kalian jangan sampai terlambat untuk masuk ke ruang ujian. Karena nanti teknisnya, begitu kalian masuk ke ruang ujian, 15 menit sebelum ujian dimulai, maka kalian sudah harus mengisi presensi kehadiran. Dan setelah masuk mengerjakan soal ujian, maka link untuk presensi akan ditutup. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi silahkan harus disiplin menyiapkan dari sekarang bahwa ujian sekolah ini tidak main-main, tidak seenaknya, tapi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja jangan sampai Anda mengikuti ujian sekolah susulan. Karena apa? Karena soal ujian sekolah susulan hanya dilaksanakan selama 2 hari, dan apabila kalian melaksanakan ujian sekolah tulis susulan, soalnya pun juga berbeda dengan soal ujian tulis utama. Dan di dalam ujian sekolah tulis susulan ada persyaratan. Ujian susulan boleh diberikan kepada peserta yang tidak dapat mengikuti 1 atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah.
Apa yang dimaksud dengan berdasarkan alasan yang sah? Tentu saja alasan yang bisa diterima oleh sekolah dengan dibuktikan dokumen resmi. Misalnya sakit berarti harus ada keterangan dokter, disahkan oleh dokter bahwa menyebutkan anak tersebut sakit. Contohnya. Kemudian anak-anakku, setelah Anda melakukan ujian sekolah tulis, maka Anda akan melaksanakan uji kompetensi keahlian atau UKK yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 23 April tahun 2021. Untuk teknis pelaksanaan nanti akan diterangkan oleh masing-masing prodi, kaprodi, dan untuk uji kompetensi keahlian UKK ini fleksibel pelaksanaannya karena mengingat waktu yang sangat mepet sehingga Bapak Ibu penguji, baik itu penguji eksternal dan internal, membutuhkan waktu untuk mengolah nilai hasil UKK kalian. Jadi dibutuhkan waktu yang agak longgar untuk melakukan penyelesaian laporan, sehingga mungkin nanti akan ada beberapa prodi yang pelaksanaannya bisa maju atau tidak di 12 atau sampai dengan 23 April, tetapi bisa maju di bulan Maret. Jadi nanti jangan kaget anak-anakku kalau loh katanya jadwalnya kemarin 12 sampai 23 April. Kenapa kok sekarang pada tanggal sekian Maret kok saya sudah ujian? Jadi karena itu untuk mensiasati waktu. Begitu. Kemudian di akhir setelah kamu sudah melewati ujian praktik, ujian tulis, kemudian UKK, maka tinggal waktu memperpanjang waktu doa Anda supaya bisa menerima hasil dengan baik, bisa dinyatakan lulus dari SMK Negeri 1 Jatiroto. Tunggu saja pengumuman kelulusan yang diperkirakan nanti pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2021 yang akan kita laksanakan insya Allah dalam waktu dalam teknis dengan daring. Begitu anak-anakku. Apa yang bisa Ibu sampaikan kaitannya dengan ujian sekolah. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditampung. Tadi teknisnya seperti apa, kita tunggu dari moderator. Terima kasih. Dan waktu Ibu kembalikan kepada moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Galuh yang sudah menjelaskan mengenai pelaksanaan ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret tahun 2020. Jadi teman-teman, ujian praktik non-produktif akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 9 Maret 2021. Dan untuk ujian tertulis utama akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 7 April 2021. Masuk ke tes tanya jawab. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa pertanyaan kami buka saat awal pemaparan materi dan kami tutup saat materi sudah selesai. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Bayu Aji Prasetya, kelas 12 TBSM 2. Untuk ujian praktiknya produktif diselenggarakan secara online apa offline, Bu? Kepada Ibu Galuh, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Siapa tadi, Mbak? Mas Bayu ya? Halo? Suara saya bisa didengar? Ya, bisa, Bu. Iya. Tadi pertanyaan dari siapa, Mbak Yuli? Pertanyaan dari Bayu Aji Prasetya, kelas 12 TBSM 2. Mas Bayu Aji Prasetya tadi menanya waktu pelaksanaan ujian praktik produktif. Selenggarakan secara offline apa online, Bu? Oke, tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa ujian praktek
produktif akan disampaikan oleh kaprodi masing-masing. Jadi nanti ini adalah wewenangnya kaprodi masing-masing. Jadi tunggu setelah Ibu tadi selesai ujian sekolah praktik dan ujian sekolah tulis, maka nanti akan ada waktunya untuk paparan dari masing-masing kaprodi. Begitu. Jadi Ibu serahkan untuk menjawab ini kepada masing-masing kaprodi. Begitu ya. Jadi ini sesi untuk tanya jawab tentang ujian tulis, ujian praktik non produktif dan ujian tulis sekolah. Terima kasih Mbak Yuli. Ujian praktiknya akan diselenggarakan nanti menunggu info dari masing-masing kejuruan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada Mbak? Ya, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai ujian sekolah bisa mengetik pertanyaannya lewat live chat YouTube SMK Negeri 1 Jatiroto Wonogiri. Ya, ini ada pertanyaan dari Meisan Fanya, Bu. Ya, ini masih mengenai ujian praktik, berarti masih menunggu dari kejuruan masing-masing ya, Bu? Ini pertanyaannya. Izin bertanya, apakah ujian praktik seperti penjas, seni budaya, apakah dilakukan secara online juga, Bu? Non-produktif akan dilaksanakan secara daring. Jelas ya? Jadi saya ulangi, ujian praktik non-produktif akan dilaksanakan secara daring. Nanti informasi selanjutnya untuk teknisnya akan disampaikan oleh masing-masing guru penguji di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi 1, sosialisasi ujian sekolah kami tutup. Terima kasih kepada Ibu Galuh Wuri Prabaningrum SPD yang sudah menyampaikan mengenai ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun 2020-2021. Baik, selanjutnya akan ada persembahan untuk pemirsa semua dari siswi SMK Negeri 1 Jatiroto. Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan dahannya. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggalkan sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Kan aku punya sayap, ku kan terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia.
Satu, satu, daun-daun berguguran, tinggalkan dahannya. Satu-satu, burung kecil beterbangan, tinggalkan dahannya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh, mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersama